Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yunita Dian Permatasari. Saya adalah dosen tetap di program studi D3 Farmasi Politeknik Indonesia Surakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah farmasetika. Mata kuliah farmasetika ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah inti dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ilmu farmasi. Mata kuliah farmasetika ini terdiri dari 2 SKS dengan jumlah pertemuan yaitu 14 kali pertemuan tatap muka. Setiap pertemuan yaitu durasi selama 2 kali 50 menit. Untuk capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 02 menguasai konsep teoritis di bidang farmasi untuk digunakan dalam praktek kefarmasian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 021 mampu memahami konsep teoritis bidang farmasi komunitas dalam praktek kefarmasian. Untuk CPMK 022 atau capaian pembelajaran mata kuliah 022 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep teoritis di bidang teknologi farmasi dalam praktek kefarmasian. Untuk sub CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kefarmasian dan peran farmasi komunitas dalam pelayanan kesehatan. Kedua, mampu mengenali dan memahami resep serta kelengkapannya termasuk singkatan bahasa Latin yang umum digunakan. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan obat berdasarkan nama, kekuatan, dan bentuk sediaan untuk pelayanan farmasi komunitas. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan perhitungan, yaitu perhitungan dosis maksimal. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk sediaan farmasi yaitu berupa serbuk, kapsul, pil, tablet, unguenta, suppositoria, sediaan galenik, larutan, suspensi, emulsi, dan aerosol. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu memahami ketentuan umum Farmakope Indonesia sebagai acuan dalam formulasi di bidang farmasi. Untuk bidang kajian mata kuliah dari mata kuliah farmasetika yaitu yang pertama, sejarah kefarmasian, yang kedua, ketentuan umum dari Farmakope Indonesia, yang ketiga, pengenalan obat, yang keempat, singkatan bahasa Latin dalam resep, yang kelima, resep dan kelengkapannya, yang keenam, etiket kopi resep dan kelengkapannya, yang ketujuh, dosis dan perhitungan dosis maksimum, dan yang terakhir, yaitu pengenalan bentuk sediaan farmasi berupa serbuk, kapsul, pil, tablet, unguenta, suppositoria, sediaan galenik, larutan, suspensi, emulsi, dan aerosol. Untuk bobot penilaian dari mata kuliah farmasetika berdasarkan dengan RPS dari OB, yaitu yang pertama, partisipasi meliputi kehadiran atau kuis dengan bobot nilai 10%, observasi meliputi praktek atau tugas dengan bobot nilai 20%, kemudian untuk kriteria unjuk kerja meliputi presentasi dengan bobot nilai 20%, kemudian kriteria tes tulis meliputi UTS dan UAS dengan bobot masing-masing yaitu 20% UTS dan 20% UAS. Kemudian di kriteria penilaian tes lisan yaitu meliputi tugas kelompok dengan bobot nilai 10%. Metode evaluasi pembelajaran dari mata kuliah farmasetika yaitu menggunakan metode DIA. Metode DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA pada mata kuliah farmasetika yaitu memadukan perkuliahan teori praktikum yang ada di laboratorium. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman dalam formulasi perhitungan dosis dan keterampilan meracik obat secara tepat dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk metode delivery yaitu penyampaian materi, untuk penyampaian materi dosen berfokus menyampaikan teori dari prinsip dasar farmasetika seperti larutan, suspensi, emulsi, salep, hingga sediaan steril. Kemudian dosen menyampaikan materi tidak hanya dari berbasis buku teks, tetapi juga mengkaitkan dengan kasus-kasus di dunia nyata, misalnya ditemui pada kasus resep yang ditulis oleh dokter. Mahasiswa mempelajari materi dasar secara mandiri melalui video pembelajaran atau modul elektronik sebelum kelas dimulai.
waktu tatap muka digunakan untuk pemecahan masalah dan diskusi lanjutan. Untuk metode interaction atau interaksi dan diskusi, metode ini sangat penting dalam mata kuliah farmasetika karena untuk memastikan mahasiswa memahami aspek klinis, farmasetis, aspek perhitungan, dan dosis obat. Pada metode interaksi ini meliputi yaitu 1. Diskusi kasus resep. Dosen memberikan variasi resep yang tidak hanya resep-resep standar, misalnya terdapat potensi inkompatibilitas pada obat, masalah dosis, dan mahasiswa kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusinya. Kemudian ada problem solving session, yaitu sesi khusus untuk melatih kemampuan dalam perhitungan farmasi seperti perhitungan pada dosis anak, perhitungan bahan obat yang akan ditimbang, perhitungan harga obat, dan lain sebagainya. Kemudian ada portal pembelajaran virtual seperti menggunakan e-learning dan Google Classroom. Kemudian untuk metode assessment atau penilaian, yaitu menilai kemampuan dan kecakapan dari mahasiswa terhadap sistem pembelajaran yang telah dilakukan di mata kuliah farmasetika. Aspek penilaian pada mata kuliah farmasetika ini bisa meliputi mini kuis dan ujian tulis. Kuis rutin bisa terjadwal atau kuis dadakan, ujian tertulis seperti UTS dan UAS, serta tes lisan misalnya adalah tugas kelompok. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang akan disampaikan yaitu menggunakan yang digunakan untuk perkuliahan farmasetika yaitu dengan menggunakan metode ceramah interaktif. Pada metode ceramah interaktif ini, dosen menyampaikan materi secara satu arah ya kepada mahasiswa secara lisan. Kemudian ada juga metode pembelajaran yang akan disampaikan dengan menggunakan tanya group discussion. Sebelum penyampaian materi perkuliahan selanjutnya, akan dilakukan review pada materi perkuliahan sebelumnya. Pada materi pertemuan keempat ini akan disampaikan dengan sistem pembelajaran ceramah interaktif dengan menggunakan media PowerPoint dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi dengan metode small group discussion. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah farmasetika pertemuan keempat, yaitu dengan materi bahasa Latin dalam resep. Video pembelajaran ini juga sebagai salah satu dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat mengikuti siklus gelombang 1 pada tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya untuk materi farmasetika di pertemuan keempat ya dengan tema atau dengan judul bahasa Latin ya yang ada dalam resep. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya, semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, terus kita pulang dalam kondisi sehat dan selamat. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke perkuliahan, saya presensi dulu ya untuk kehadiran dari teman-teman hari ini. Masuk semua ya, tidak ada yang izin ya. Oke, baik. Saya sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran ya dari mata kuliah farmasetika, yaitu ada capaian pembelajaran lulusan ya di CPL 02, menguasai konsep teoritis di bidang farmasi untuk digunakan dalam praktek kefarmasian. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah di CPMK 021, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep teoritis di bidang farmasi komunitas dalam praktek kefarmasian. Untuk CPMK selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah 022 atau CPMK 022, di mana mampu memahami konsep teoritis di bidang teknologi farmasi dalam praktek kefarmasian. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ya kita mengulang dulu, kita mereview dulu materi yang sebelumnya sudah kita sampaikan atau yang sudah kita pelajari. Nah, di materi sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang penggolongan obat ya. Untuk penggolongan obat, kita review dulu. Untuk logo obat yang pertama, logo obat apa itu, teman-teman? Iya, betul, obat bebas. Contoh obat bebas apa saja?
Paracetamol, betul. Kemudian untuk logo obat yang nomor 2, apa itu? Obat bebas terbatas. Contoh obat bebas terbatas apa saja? Intunal itu ya, yang ada di yang ada peringatannya. Jadi ada P nomor sekian itu ya. Jadi P nomor 1 misalkan awas obat keras, baca aturan pemakaian. Jadi nanti dipelajari lagi ya. Kemudian di logo obat ketiga, logo obat apa itu teman-teman? Logo obat keras. Contoh obat keras apa saja? Antibiotik, betul ya. Antibiotik contohnya ada amoksisilin, amoksan gitu ya. Kemudian di logo obat nomor 4, logo obat apa itu? Narkotika. Contohnya apa? Obat narkotik, kodein, betul. Di logo obat nomor 5, logo obat apa itu teman-teman? Jamu. Logo obat jamu. Contoh obat jamu apa saja? Jamu kunyit asam gitu ya, atau jamu gendong gitu ya. Kemudian di logo obat yang keenam, apa itu? OHT. OHT itu apa teman-teman? Obat terstandar. Contohnya tolak angin, antangin, ya betul. Kemudian di logo obat nomor 7 atau terakhir, fitofarmaka. Fitofarmaka contohnya apa? Stimulotensikat, ya betul, masih ingat ya. Terus, nah selanjutnya nih, ada beberapa macam obat nih teman-teman, mungkin teman-teman tidak asing ya. Ada Panadol, Loperamid, Amoxicillin, kemudian Decolgen, Paramek, Amitriptyline, F-Detroches, Ultraflu, Neosep, Tremensa, Milanta, dan Microlac. Nah, kira-kira dari 12 obat ini yang boleh dijual secara bebas yang mana saja? Panadol, Paramek. Terus untuk Loperamid, Amoxicillin obat apa itu teman-teman? Golongan obat keras, jadi harus dengan resep dokter, betul. Kalau amitriptyline obat keras juga ya, golongannya dia lebih ke OOT atau obat-obat tertentu, jadi memang pengawasannya harus lebih ketat. Kemudian untuk mendapatkan obatnya juga harus dengan resep dokter. Baik. Kemudian untuk F-Detroches bukan permen, itu nggak boleh dijual bebas. Boleh dijual bebas? Tidak boleh ya, itu permen antibiotik, iya, jadi tidak boleh, harus dengan resep dokter. Walaupun itu permen ya, tapi kandungannya adalah antibiotik, walaupun antibiotiknya lokal ya, tapi dia harus tetap menggunakan resep dokter. Baik. Kemudian untuk Tremensa pakai resep dokter apa bebas? Pakai resep dokter ya. Dia merupakan suatu obat prekursor ya, jadi harus menggunakan resep dokter. Terus untuk penggunaannya juga nanti bisa menyebabkan kantuk. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi siang hari ini? Belum ada. Baik, untuk materi pada siang hari ini teman-teman akan mempelajari tentang bahasa Latin dalam resep. Sebelum kita masuk bahasa Latin dalam resep, teman-teman harus mengetahui dulu apa sih artinya atau pengertian dari resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi dan dokter hewan untuk apoteker ya, menyiapkan obat dan menyerahkan kepada pasien. Betul. Kemudian dalam pengkajian resep nih ya, yang meliputi apa saja pengkajian resep? Screening administrasi, screening farmaseutis, dan klinis ya. Untuk apa kita memerlukan adanya screening atau pengkajian resep? Mencegah ya terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error. Nah, biasanya pada resep ini yang ditulis dokter itu adalah menggunakan bahasa Latin. Kira-kira kenapa teman-teman harus menggunakan bahasa Latin? Kok nggak pakai bahasa Indonesia aja? Disalahgunakan ya, jadi untuk mencegah juga terjadinya dualisme atau persepsi yang berbeda gitu ya. Jadi untuk menyamakan kita menggunakan bahasa Latin ya. Jadi bahasa Latin ini mengapa sih dalam resep ya itu dokter atau tenaga medis ya itu biasanya menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin ini adalah bahasa yang universal atau bahasa
internasional gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman kerja di Malaysia, kerja di Singapura juga menggunakan bahasa Latin ini. Jadi sama ya, internasional. Kemudian bahasa Latin ini adalah bahasa yang mati. Jadi bahasa yang tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari sehingga tidak berkembang dengan pembentukan kosakata yang baru. Bahasa yang mati itu artinya jadi bahasanya ini tidak berkembang lagi teman-teman ya, tapi dia masih bisa kita pahami gitu ya. Jadi bisa kita pahami dan untuk memahaminya ini juga kita gunakan dalam situasi atau kondisi tertentu, misalkan dalam kondisi medis gitu ya. Jadi tidak dalam kondisi sehari-hari kita ngomong dengan ibu, kita ngomong dengan orang tua, dengan tetangga gitu ya, dengan menggunakan bahasa Latin, itu tidak ya. Jadi pada kondisi tertentu, biasanya di kondisi medis. Kemudian menghindari dualisme ya, jadi ini menyamakan pengertian ya tentang bahan atau zat aktif yang dimaksud ya, agar tidak terjadi salah tafsir ya. Jadi itu tadi ya, kita menyamakan persepsi, jadi tidak ada dualisme ya atau arti yang berbeda. Kemudian menjaga kerahasiaan ya dalam hal ini ya, itu demi menjaga faktor psikologis pasien, ada baiknya pasien tidak perlu mengetahui obat yang diberikan. Jadi di sini pasien ya mungkin dalam kondisi tertentu tidak perlu ya pasien mengetahui pengobatan yang diberikan atau obat yang terapi yang diberikan, tetapi cukup kita ya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu ya yang mengetahui. Jadi kita komunikasikan ya antara kita sebagai tenaga kesehatan dan dokter mungkin sebagai tenaga medis gitu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh bahasa Latin? Belum. Baik. Kemudian untuk penggunaan bahasa Latin dalam resep ya. Jadi penggunaan bahasa Latin dalam resep itu biasanya nanti bisa berkaitan dengan aturan pakai ya. Contohnya signa ter dedie gitu ya. Kemudian berkaitan dengan takaran, jumlah atau satuan ya. Misalkan takarannya dengan menggunakan sendok teh atau CTH gitu ya. Kemudian berkaitan dengan perintah pembuatan, misalkan MF atau misefak, betul. Kemudian berkaitan dengan keterangan waktu, misalkan waktunya omni mane et vespere, pagi dan sore gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan keterangan tempat penggunaan, misalkan tempat penggunaannya di ODS gitu ya, atau artinya omni dexter oculus dexter sinister, artinya mata kiri dan mata kanan. Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk sediaan obat, jadi mungkin nanti ada kapsul, ada serbuk, ada caps, ada pulveres seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh bahasa Latin menurut aturan pakai atau signa ya. Ada SDD, itu semel dedie 1 kali sehari. Ada PDD atau bis dedie 2 kali sehari. TDD, ter dedie 3 kali sehari. QDD atau quarter dedie ya 4 kali sehari. Kemudian ada O alt horis atau omnibus alternis horis ya. Ini adalah tiap 2 jam. Kemudian ada juga nanti menurut takaran dan jumlah ya. Jadi untuk menurut takaran dan jumlah biasanya menggunakan sendok ya takarannya ya. Ada C cochlear ya, artinya sendok makan 15 mili, CP atau cochlear cultis sendok bubur ya 8 mili, CTH cochlear T ya sendok teh 5 mili, GTT gute atau tetes berupa obat tetes atau tetesan. Kemudian terkait dengan perintah pembuatan ya, jadi ada subscriptio, MF tadi ya, misefak, campur dan buatlah, DTD, datalis dosis, berikan dengan takaran sebanyak itu. Kemudian DID, da individuo ya, berikan setengahnya. Ada juga AA atau ANA ya, masing-masing. Kemudian QS, kuantum, satis atau secukupnya. Ada juga di bahasa Latin yang tentang keterangan waktu ya, ada AC ante quenam sebelum makan, PC post quenam setelah makan, ada DC durante quenam selagi
makan ini ya. Kemudian ada HS, hora somni, pada waktu hendak tidur. Oke. Kemudian M at V atau mane at vespere, pagi dan malam. Kemudian ada di keterangan untuk tempat penggunaan ya. Di sini contohnya OD, oculus dexter ya, mata kanan, OS, oculus sinister ya, mata kiri. Kemudian ada ad aur atau ad aurem, pada telinga atau auricularis itu ya. Kemudian UE, usus externus ya, pemakaian luar. Kemudian terkait dengan bentuk sediaan obat ya. Di bentuk sediaan obat ada kolut ya, atau di bahasa latinnya kepanjangannya colutorium, yaitu obat cuci mulut. Kemudian GTT aur ya, atau gute auricularis ya, obat tetes telinga. Kemudian ada GTT optal ya, atau gute optalmike ya, artinya obat tetes mata. Kemudian ada okulen, okulenta ya, artinya adalah salep mata. Kemudian ada suppositorium atau suppositoria ya. Kemudian ada ungmentum atau salep. Baik. Untuk singkatan bahasa Latin adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ya, nanti sambil jalan, sambil kita aplikasikan di resep, sambil kita menganalisis resep ya, nanti mungkin di materi berikutnya. Kemudian ada juga sinonim ya, ini juga menggunakan bahasa Latin, ada beberapa sinonim ya dari obat atau bahan obat. Contohnya adalah acetaminophen, yaitu sinonim dari paracetamol. Kemudian ada acidum asetilsalicylicum, sinonim dari acetosal. Kemudian ada acidum ascorbicum, sinonim dari vitamin C ya. Ada chlorpheniramine maleas ya, sinonim dari CTM, phenobarbital, sinonim dari luminal. Kemudian ada glycyrrhizae succus, sinonim dari succus ya. Kemudian ada oleum cacu putih, yaitu minyak kayu putih. Kemudian ada lagi ya, itu sinonim dari bahan obat. Ada oleum anisi, minyak adas ya. Kemudian ada oleum arachidis, minyak kacang. Oleum aurantia, minyak jeruk manis. Ada oleum kakao, minyak coklat. Kemudian ada oleum eucharis aceli, apa itu? Minyak ikan nih. Ada piperis betelfolium, daun sirih. Kemudian ada piperis nigrifructus, yaitu lada hitam. Kemudian ada juga ya untuk sinonim obat atau bahan obat ya. Vitamin A sinonimnya retinol. Kemudian ada vitamin B1, vitamin HCl, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin, B5 sampantotenat. Kemudian vitamin B6 nama lainnya pyridoxine, vitamin B12 cyanocobalamin, vitamin D kalsiferol, kemudian vitamin E tocoferol. Vitamin K nama lainnya sinonimnya tomenadion. Iya, nah ini tadi kita sudah belajar ya tentang bahasa Latin ya yang ada di dalam resep. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sinonim yang juga bahasa Latin ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh bahasa Latin yang ada di resep. Bahasa Latin yang ada di resep biasanya digunakan atau ditulis dokter ya di ini ya signatur atau di bagian aturan pakai itu ya. Jadi aturan pakai atau signanya itu ya. Oke, di sini ada contoh ya, ada 6 contoh. Mungkin teman-teman ada yang bisa mengerjakan atau teman-teman mungkin ada yang tahu kepanjangannya dan artinya apa? Oh ya, silakan Mbak Lima. Bagaimana teman-teman? Betul atau ada yang mau menambahkan? Sudah betul ya, tepat ya, oke. Terus yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Desti. Itu signature D. Terdidie, Bute, Uno,
dextrose. Artinya Tandai 30 jari, 1 tetes, mata Hmm. kiri dan mata kanan. ya, mata kiri dan mata kanan. Oke, betul ya teman-teman? Yuk. Kemudian untuk nomor 3, silahkan ada yang bisa. Ya, silahkan. Mbak Rizka yang Omni Mane. Artinya 1 tablet setelah makan. Oke, betul ya. Kemudian yang soal nomor 4 mungkin ada yang tahu ya. Silakan Mbak April. Tandai bila perlu 1 tablet setelah makan. 1 tablet ya setelah makan. Betul ya teman-teman? Oke. Nomor 5 silakan. Ya. Untuk pemakaian luar. Oke, yang terakhir silakan. Ya. Jemel dodie. Satu bungkus atau 1 bungkus puyer ya, serbuk atau puyer ya. Oke. Baik, dan ini untuk pustaka yang kita gunakan ya untuk di praktikum, untuk farmasetika ya, teori. Kemudian, nah ini untuk tugas dan post-testnya ya dari teman-teman ya. Untuk hari ini, materi pada siang hari ini terkait dengan bahasa Latin dalam resep, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita tutup ya, atau sebelum teman-teman mengerjakan post-test? Belum ada. Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya pengen tahu nih teman-teman apakah sudah paham atau belum gitu ya, terkait dengan materi pada siang hari ini, yaitu bahasa Latin dalam resep ya. Mungkin ada salah satu teman-teman yang mau ini. Baik Bu, tadi kita sudah belajar terkait dengan logo obat. Ada logo obat bebas, obat batas, obat keras, obat narkotik, kemudian bahasa Latinnya, dan maka obatnya juga, kemudian bahasa Latinnya juga kita pelajari juga, terus pengertian resep. Untuk bahasa Latin kira-kira pentingnya apa sih untuk kita sebagai tenaga kesehatan? Pentingnya agar mudah dikomunikasikan dan agar juga orang awam itu tidak paham terkait dengan kerahasiaannya terjaga gitu ya. Jadi komunikasi antara tenaga medis dengan tenaga farmasis gitu ya. Oke. Ya, baik teman-teman, jadi untuk materi pada siang hari ini saya cukupkan. Sebelumnya nanti teman-teman silahkan mengerjakan ya, nanti ada tugas ya atau post-test ya untuk materi pada hari ini terkait dengan bahasa Latin dalam resep ya, nanti akan saya share di e-learning. Kemudian untuk materinya juga nanti akan saya share juga di e-learning ya. Nanti silahkan teman-teman isi, silahkan teman-teman tugasnya ya, silahkan teman-teman kerjakan ya, nanti saya share. Kemudian untuk materi di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang resep ya dan kelengkapannya dari resep. Nanti silahkan teman-teman pelajari dulu ya untuk pertemuan selanjutnya. Nanti boleh dari referensi jurnal, boleh dari buku-buku, atau boleh dari modul yang sudah ada ya di lab mungkin gitu ya. Nanti silahkan. Terus sebelum saya akhiri ya, jadi ada ini ya, kata mutiara ya untuk hari ini ya. Jadi obat yang baik itu lahir dari ilmu yang benar dan dari hati yang bertanggung jawab. Jadi kita harus selalu jujur, kita harus bekerja dengan teliti, dan kita harus juga bekerja dengan bertanggung jawab. Baik, oke. Terima kasih ya untuk teman-teman ya. Saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di minggu berikutnya di pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang mungkin saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh.